Halo masyarakat, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box TV T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, berwarna putih polos. Di bagian depan di sini ada foto keluarga, nggak tahu ini foto keluarga siapa. Terus di sebelah sini ada tulisan DVB T2 Terrestrial, di sini ada tulisan siap digital. Terus di sebelah sini ada contoh gambar unitnya dan remote-nya. Di sini ada tulisan Zeyrek itu dari mereknya, Seabook itu dari serinya. Terus di bagian samping dashboardnya di sini ada keterangan seperti ini. Di sini ada QR code, mungkin QR code dari Postel. Terus di sini ada stiker Zeyrek, di sini juga ada stiker SNI-nya. Terus di sebelah sini hanya ada tulisan Zeyrek. Terus di sebelah sini ada keterangan sistem EBS-nya atau sistem peringatan dininya di sebelah sini ya. Terus di bagian dashboard samping sebelah sini ada keterangan seperti ini, Zeyrek set-top box, model Seabook, tegangan 5 volt, masukan 3,5 ampere. Terus di sini ada cap SNI juga. Terus di bagian dashboard belakangnya kosong putih seperti ini. Di sini hanya ada segel Zeyreknya. Di sini kita sudah buka untuk pengetesan set-top box-nya. Dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Sekedar tambahan informasi, saat kita membeli set-top box ini kita dapatkan harga di 120.000, kita beli di online shop. Oke, langsung saja kita cek kelengkapannya. Yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA. Kabel RCA ini bisa menghubungkan set-top box ke TV, ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan power adapternya. Untuk power adapternya di sini tegangannya 5 volt 1,5 ampere. Ini yang akan memberikan daya ke set-top box-nya ya, agar set-top box-nya bisa menyala. Selanjutnya di sini kita mendapatkan buku panduan cepat penggunaan. Buat teman-teman yang masih bingung bisa baca-baca di sini, atau jika masih bingung juga bisa ikutin video ini sampai selesai. Selanjutnya di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk masa berlakunya, kartu garansinya berlaku selama 1 tahun. Tentunya untuk klaim garansinya syarat dan ketentuan berlaku. Di sini juga ada alamat service centernya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan 2 baterai AAA untuk remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk remote set-top box-nya seperti ini, hampir mirip-mirip dengan remote set-top box yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang membedakan di sini logonya dari Zeyrek atau bacanya Zeyrek. Oke, tentunya di sini kita juga mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk warna dari unit set-top box-nya hitam di keseluruhan bagian. Terus untuk ukuran bodinya di sini tergolong yang kecil ya, bodi set-top box-nya. Untuk bahan materialnya di sini menggunakan plastik. Di sini kita bisa lihat warna hitam glossy dan hitam doff di bagian atas set-top box-nya. Terus di sebelah sini ada stiker SNI dan keterangan seperti ini. Terus di samping sebelah kiri ada lubang sirkulasi udara. Di samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udara. Dan seperti ini untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya. Terus di sebelah sini ada tulisan Zeyrek DVB T2 Terrestrial. Di sini ada tombol power, tombol menu, tombol C- dan plus. Kalau kita tekan sekali itu jadi untuk pergantian channel. Kalau kita tekan dan tahan jadi volume min dan plus untuk mengecilkan dan membesarkan volumenya. Terus di sebelah sini ada panel layar LED, di sebelah sini ada lubang USB, di sebelah sini ada seri set-top box-nya yaitu Seabook. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada lubang RF in buat nyolokin kabel antena, RF out, lubang HDMI, lubang RCA. Dan di sebelah sini ada lubang DC 5 volt untuk nyolokin kabel power adapternya. Oke, untuk instalasi agar set-top box bisa terhubung ke semua jenis TV caranya gampang ya. Kita bisa gunakan kabel RCA. Karena kabel RCA ini bisa menghubungkan set-top box ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Untuk penggunaannya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Kita tinggal colokkan saja kabel RCA di lubang RCA yang ada di set-top box-nya. Kita menyesuaikan warna aja. Kuning colok di kuning, merah colok di merah, dan putih colok di putih. Terus ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita. Kita tinggal menyesuaikan saja warnanya.
Selanjutnya untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya sarankan gunakan kabel HDMI agar hasil gambarnya lebih maksimal. Contohnya TV LED. Untuk kabel HDMI belinya terpisah ya. Untuk instalasinya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Kita tinggal colokkan kabel HDMI di lubang HD out yang ada di set-top box-nya di sebelah sini. Terus ujung kabel HDMI satunya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Selanjutnya di sini jika kalian ingin menggunakan kabel HDMI, kita copot saja untuk kabel RCA-nya. Sebaliknya kalau kita ingin menggunakan kabel RCA, kita copot saja kabel HDMI. Karena di sini kita ingin menggunakan kabel HDMI, jadi untuk kabel RCA di sini kita copot saja. Selanjutnya untuk kabel antena kita colokkan di set-top box-nya ya, bukan di TV. Kita langsung colokkan di set-top box di sebelah sini, lubang RF in yang ada di pojok paling sebelah kiri di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Terus selanjutnya untuk power adapternya bagian sebelah sini kita colokkan di set-top box di lubang DC 5 volt sebelah sini. Terus untuk kepala power adapternya kita tinggal colokkan di colokan listrik yang ada di rumah kita. Oke, langkah selanjutnya sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV-nya. Untuk pengguna TV tabung, klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA sumber input pilih AV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel HDMI sumber input pilih HDMI, terus kemudian klik OK. Jika kita sudah mengatur layar TV kita, selanjutnya kita hidupkan set-top box-nya menggunakan remote set-top box. Kita langsung klik saja tombol power yang ada di remote set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan awal seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. OS di bahasa di sini kita pilih Indonesia, negara Indonesia. LCN di sini kita bisa atur pilih off atau on. Saya sarankan untuk LCN di sini pilih off saja. Selanjutnya untuk area kode di sini kita masukkan saja kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jika sudah klik OK. Oh ya, untuk memasukkan kode pos di bagian area kode kita klik OK dulu baru kita masukkan kode posnya. Jika sudah, nanti di bagian kota di sini akan terisi otomatis. Selanjutnya kita geser ke bawah di bagian berikutnya kita klik OK. Terus untuk pengaturan kedua di sini yang perlu kita atur hanya di bagian antena aktif. Untuk antena yang mendukung pilih on, untuk antena yang tidak mendukung pilih off. Di sini saya pilih off saja. Untuk antena yang tidak mendukung kalau kita pilih on, nanti di sini akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Jadi pilih off saja kalau antena tidak mendukung. Selanjutnya jika sudah kita geser di bagian paling bawah, di bagian mulai pencarian kita klik OK. Sekedar tambahan informasi saat pencarian sinyal TV digital, di sini untuk antena yang saya gunakan yaitu antena luar atau antena outdoor dari Intrazeus. Buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti saya gunakan, bisa cek link yang ada di deskripsi. Untuk lokasi Jakarta Barat biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 45 channel TV digital. Ada SCTV, ada RTV, ada RCTI, ada Trans 7, ada juga TVRI nasional. Oke, selanjutnya untuk mengecek kualitas dan kekuatan setiap channel TV digitalnya, kita bisa klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Tombolnya ada di sebelah tombol angka 6. Kita langsung saja klik tombol info, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya menggunakan tombol arah atas ataupun tombol arah bawah yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita bisa lihat untuk perpindahan setiap channel TV digitalnya kurang lebih jedanya itu 1-2 detik. Termasuknya golongannya yang lumayan cukup responsif atau bisa dibilang lumayan cukup cepat juga ya.
karena perpindahan channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya jeda waktunya antara 1 sampai 2 detik. Oke, dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box Xirex Book. Untuk membuka menu yang ada di set-top box-nya, kita bisa klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu, kita bisa klik tombol OK, dan untuk kembali kita bisa klik tombol exit. Oke, jadi di sini kita akan coba tes untuk semua menunya ya. Kita mulai dulu dari menu instalasi. Kita klik OK di bagian menu instalasi. Di bagian menu instalasi di sini kita bisa scan ulang atau pencarian ulang sinyal TV digitalnya secara otomatis ataupun manual. Untuk yang secara manual kita pilih dulu, geser ke bawah di bagian cari manual kita klik OK. Selanjutnya untuk pencarian manual di sini kita tinggal masukkan saja channel no atau nomor MUX TV digitalnya, atau kita bisa juga pencarian menggunakan frekuensi TV digitalnya. Jika sudah, geser ke bawah di bagian mulai pencarian kita klik OK. Terus selanjutnya untuk yang pencarian otomatis kalian harus atur dulu. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Di sini untuk saluran filter kita pilih semua saluran. Negara Indonesia, LCN kita pilih off, antena aktif yang mendukung pilih on, yang tidak mendukung pilih off. Terus selanjutnya untuk area kode, masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing. Jika sudah, kita geser di bagian paling atas pencarian otomatis kita klik OK. Nah, buat kalian yang ingin pencarian ulang siaran TV digitalnya lagi secara otomatis, geser ke kiri terus klik OK, pilih iya. Karena di sini kita tidak akan scan ulang sinyal TV digitalnya, kita klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu saluran. Di bagian menu saluran yang pertama di sini ada manajer saluran. Di bagian manajer saluran di sini tempat kita untuk mengotak-atik saluran TV digitalnya. Contohnya untuk urutan TV digitalnya. Untuk mengatur urutan TV digital sesuai keinginan kita. Untuk mengaturnya gampang, kita lihat saja menu warna yang ada di sini dan di sebelah sini. Kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya dan tombol-tombol yang lainnya. Selanjutnya di sini ada favorit daftar. Di bagian favorit daftar di sini tempat kita untuk mengumpulkan beberapa daftar channel TV digital agar menjadi satu favorit. Biasanya di sini saya jarang gunakan. Untuk memfavoritkannya, lihat saja menu warna yang ada di sini, terus tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu preferensi. Di bagian menu preferensi biasanya di sini saya tidak utak-atik lagi, saya biarkan seperti bawaan set-top box-nya aja. Selanjutnya kita pindah di menu mengatur. Di bagian menu mengatur yang pertama di sini ada timer, anak kunci, tanggal waktu, konfigurasi Ethernet. Di bagian konfigurasi internet di sini tempat kita untuk setting dongle wifi-nya agar set-top box bisa terhubung ke internet entah menggunakan wifi rumah ataupun hotspot wifi dari HP. Untuk dongle wifi yang cocok di set-top box Xirex Book, dongle wifi-nya mempunyai chipset MT7601. Untuk bentuk dongle wifi-nya bebas ya, bisa seperti ini ataupun seperti ini. Yang penting chipset dari dongle wifi-nya MT7601. Selanjutnya di sini ada factory reset. Di bagian factory reset di sini kalau kita klik OK, kita akan dimasukkan atau diminta kata sandi. Kata sandinya tinggal masukkan saja 0 sebanyak 4 kali. Untuk factory reset ini kalau di bahasa set-top box yang lain mungkin bahasanya reset pabrik. Selanjutnya di bagian meningkatkan di sini kita cek. Untuk di bagian meningkatkan atau upgrade software set-top box-nya hanya ada satu pilihan, upgrade via USB atau menggunakan flash disk, dan kalian harus mempunyai filenya terlebih dahulu. Selanjutnya kita cek di bagian versi. Di bagian versi di sini kita bisa lihat hardware version 1509. 1509 itu series chipset dari Sound Plus. Terus selanjutnya untuk S-W versionnya 512 MB. Terus untuk F-W nya 1_0 dan seterusnya.
Terus selanjutnya di sini kita bisa lihat membangun tanggal. Di sini keterangannya tanggal 11 bulan 10 tahun 2022. Berarti software dari set-top box Xirex Book ini sudah sekitar 1 tahun yang lalu. Terus selanjutnya di sini untuk auto siaga kita bisa atur off 1 jam, 2 jam, 3 jam. Di sini kita pilih off saja. Terus selanjutnya kita pindah di menu AVI. Di bagian menu AVI yang pertama di sini ada SPDIF. Terus ada rasio aspek. Di bagian rasio aspek di sini kita juga bisa atur untuk TV tabung biasanya 4:3, untuk TV LED 16:9. Kalau bingung pilih layar penuh saja. Selanjutnya di sini ada output video. Selanjutnya di sini ada TV format. Nah, untuk di bagian TV format, jika di sini layar TV kalian mengalami perubahan warna seperti hitam putih, di sini kalian untuk mengaturnya, kalian klik OK saja, terus kalian tinggal sesuaikan mana yang cocok dengan layar TV kalian. Di sini biasanya untuk jenis format TV yang cocok di semua layar TV termasuk TV tabung, format TV kita pilih PAL. Selanjutnya di sini di bagian video resolusi juga kita bisa atur. Untuk pengguna kabel HDMI bebas, kalian bisa pilih resolusi sampai 1080i atau 1080p. Untuk pengguna kabel RCA saya sarankan jangan lebih dari 720p. Di sini karena saya menggunakan kabel HDMI saya pilih 1080i. Selanjutnya untuk HDMI audio di sini kita juga jarang udak-adik. Selanjutnya kita pindah di menu media center. Di bagian menu media center yang pertama di sini ada multimedia. Di bagian multimedia di sini tempat kita untuk membaca atau membuka file musik, foto ataupun video. Tentunya set-top box kita sudah dihubungkan atau sudah dicolokkan dengan flash disk. Selanjutnya di sini ada konfigurasi PVR. Di bagian konfigurasi PVR di sini tempat kita untuk mengatur fitur time shift dan record layar TV-nya. Tentunya set-top box juga harus terhubung atau dicolokkan dulu dengan flash disk. Selanjutnya di sini ada IPTV. Untuk di bagian IPTV untuk membukanya set-top box kita harus terhubung dulu ke internet melalui dongle WiFi. Selanjutnya kita pindah di menu Open Video Network. Nah, di bagian menu ini untuk membukanya set-top box kita harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi sebagai jalurnya. Oke, jadi di sini set-top box kita sudah setting ya, sudah kita hubungkan ke internet melalui dongle WiFi di sini. Oke, langsung saja kita untuk pengetesan yang pertama kita pindah di menu media center. Terus kita klik OK, kita pilih di bagian IPTV-nya. Oke, jadi di sini untuk IPTV-nya terbuka ada 1000 lebih channelnya. Tapi sayangnya di sini untuk bahasa IPTV-nya seperti tulisan bahasa Rusia. Terus tidak semua channelnya bisa diputar ya. Ada yang bisa diputar dan ada juga yang tidak bisa diputar. Oke, selanjutnya kita pindah ke menu Open Video Network karena di sini set-top box kita sudah terhubung ke internet melalui dongle WiFi yang ada di sini. Langsung saja kita klik OK di bagian menu Open Video Network. Di bagian menu Open Video Network di sini ada 5 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Yang pertama di sini ada YouTube, TikTok, YouTube Kids, Xirex, dan WTV. Kita nanti coba satu persatu apakah semuanya bisa digunakan. Untuk yang pertama kali kita coba di bagian aplikasi YouTube. Jika sudah terbuka kita tinggal pilih salah satu videonya untuk pengetesan. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube-nya lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi TikTok. Untuk di bagian aplikasi TikTok di sini tidak bisa terbuka ya, alias tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita pindah di aplikasi YouTube Kids. Setelah YouTube Kids terbuka, kita tinggal pilih salah satu menu yang ada di sini, kita pilih jelajahi. Setelah terbuka, kita tinggal pilih salah satu videonya. Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi YouTube Kids juga lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi Xirex atau Xirex mungkin kali bacanya ya. Di aplikasi Xirex setelah terbuka di sini kita bisa pilih salah satu videonya. Tapi kok sepertinya di sini dari produk Xirex semua, laptop dan lain-lain semuanya merek Xirex. Oke lah, kita pilih salah satu videonya.
Di sini kita bisa lihat video online dari aplikasi Seirek juga lancar. Selanjutnya kita pindah di aplikasi WTV. Sayangnya untuk di bagian aplikasi WTV di sini tidak bisa digunakan alias tidak bisa terbuka saat kita mencobanya. Yap, sampai di sini dulu video pembahasan dari set-top box Seirek Zbook. Sedikit tambahan informasi, sebelum video ini dibuat saya sudah melakukan pengetesan set-top box-nya, kita nyalakan selama 6 jam nonstop. Itu untuk suhu dari bodi set-top box-nya tidak terlalu panas, bahkan bisa dibilang hangat saja. Kalau dipegang seperti ini tidak sampai membuat tangan sakit. Beda lagi kalau kita colokan dengan dongle wifi, 3 jam aja itu suhu bodi set-top box-nya seperti kita nyalakan selama 6 jam tanpa dicolokkan dongle wifi. Terus untuk dongle wifi-nya di sini kita belinya juga terpisah. Buat teman-teman yang minat bisa cek link yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang gak suka. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.